وجب الشكر علينا بدعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله دا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mukarramin sadayinal ulama ingkang tansah kawula antu-antu barokah ilmu lan dhuwuripun para alim para ulama ingkang hadir wonten majelis mubarakah punika ingkang boten saged kawula sebat asma karimipun asma mulyanipun setunggal. Boten kesukaan ugi sesepuh bini sepuh darah kasepuhan bisa bagi kamu bisa balik kambang lajeng dumateng sedaya hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat ingkang tansah dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, monggo kita sareng-sareng memanjatkan puji tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kerahmatan, kenikmatan, taufik, hidayah dan inayahipun dumateng kita sedaya sehingga kula lan panjenengan saged hadir, saged muwajjahah bil wujuh, bertatap muka, bertemu, bersilaturahim tanpa ada halangan suatu apa. Salajengipun sholawat lan salam mugia tansah kahatur wonten junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah kita semua besok di yaumul qiyamah mendapatkan bagian syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saderengipun kula matur kata sebelum saya berbicara lebih jadi mau wonten request saking panitia ngomongnya dicampur, maturi dicampur karena ada tamu dari Cirebon. Jadi setengah Indonesia, setengah Jawa. Kalau bahasa Indonesia semua yang di sini kurang paham, terus requestnya dicampur. Selanjutnya saya di sini sebagai badal atau wakil dari ayahnya saya, yaitu Pak Muslim Saifuddin saking Wonosobo saking Siwatu, karena beliau berhalangan hadir. Ada kumpulan IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia se-Jawa Tengah. Kebetulan Bapak Ibu kan dados ketua, mau nggak mau harus hadir. Saya dikabari tadi pagi, dikabari bilih yang dados badal Bapak Ibu. Biasanya ini gue Bapak akhir kulo dados badal itu seminggu 2 minggu sebelumnya. Berarti ada keinginan Bapak untuk hadir, tapi ternyata acaranya molor di sana. Seharusnya jam 4 sudah selesai, ternyata sampai malam ini dereng dugi beliau. Terus Bapak ngaturaken pangapunten ugi salam dumateng warga sedaya khususipun ahli bait ingkang wonten kami punika. Membicarakan masalah khitan sunat. Khitan itu kalau dilihat dari sejarah itu bukan syariat yang baru kemarin sore. Senes nopo jenenge amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru kemarin sore, tapi
syariat yang dilakukan zaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW, yaitu zamannya Nabiullah Ibrahim. Perintah itu turun sejak zamannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat dalam tafsir Ibnu Katsir dengan dikatakan bilih khitan itu turun perintahnya sejak zaman Nabiullah Ibrahim, sehingga dilakukan oleh Nabiullah Ismail, diturunkan lagi ke Nabiullah Yakub, terus Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, sampai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini kita sebagai umat Rasulullah terus mengikuti ajaran yang diwariskan tersebut. Nek wonten ing kitab Syarah Bukhari, dengan kitab hadis Syarah Bukhari, diterangkan bahwa perintah khitan kepada Nabi Ibrahim itu turun ketika Nabi Ibrahim itu sedang berumur 80 tahun. Bisa dibayangkan umur 80 tahun Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk berkhitan. Nek wong mriki khitan umur 80 tahun kok ya ora wis alot. Diketok ora kena, yen no betul. Mane zaman samonten niku tidak ada pisau, tidak ada silet. Dan zaman Nabi Ibrahim ini buat nonton pisau. Pas diturunkan perintah itu, nggak ada pisau, nggak ada silet, apalagi laser. Zaman jenis ini sunat kau enak, wis karo laser. Nah, bisa dibayangkan lu gede itu nganggo apa wis alot, gak ana pisau. Lek bapak ngisi walimatul khitan, Nabi Ibrahim niku lek disunat niku watu di papak kiri niku nikune ditutupi watu, tutup wong dia. Kemeng ora kemeng. Lah nek mboten ngoten ora pedhot-pedhot umur 80 tahun. Ngoten iki. Lah itu di Syarah kitab Bukhari dikatakan bahwa perintah Nabi Ibrahim untuk berkhitan itu turun saat Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Sedikit berpena umur kita mau di sini umur sekitar 10-an sudah berani hitam. Nah itu jika ditinjau dari sejarah dari zamannya Nabi Ibrahim pada saat umur 80 tahun. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang hanif. Nabiullah Ibrahim ini termasuk Khalilullah, kekasihnya Allah yang hanif. Hanif niku tingkatannya sak dhuwure taat. Jadi nek Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah kali Gusti Allah, diberi perintah dan larangan oleh Allah dilakukan sepenuh hati. Tingkatan hanif itu ada satu tingkat di atas taat. Kalau taat itu semisal gelas, tak paling contoh. Wong taat itu diwenehi gelas, tolong ini gelasnya ditaruh di samping meja. Maka orang itu akan mengikuti perintah, ditaruhlah di samping meja. Tapi nek wong hanif benten, nek wong hanif niku tolong taruh gelas ini di samping meja. Maka orang hanif itu akan berpikir, ya kalau saya taruh di bracket pinggir meja kesenggol wong mongko bakal dibawa pecah. Maka berpikir tetap dikasih ke meja, dideleke meja, tapi diparingi tengahe. Men mboten tiba. Itu perbedaan antara taat dan hanif. Nek taat niku manut apa wae sing diperintahke, nek hanif manut apa wae sing diperintahke tapi dengan sungguh-sungguh. Ada nih, itu beda. Nah, Nabiullah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang hanif. Diperintahkan khitan gas, diperintahkan bangun Ka'bah gas, diperintahkan nyembelih anak dhewe gas. Wong tua zaman sendiri kalau nyembelih anak dhewe biar kasih ke Islam kan ada nih. Dan Nabi Ibrahim boten diperintahkan oleh Gusti Allah kalau nyembelih Ismail siap laksanakan. Dilakukan semua perintah dan larangan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Niku perbedaan antara hanif dan taat.
Dan itu yang dimiliki oleh keistimewaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dari khitan sepit, maka hal selanjutnya yang perlu dibicarakan adalah bagaimana hukumnya berkhitan. Bagaimana hukumnya berkhitan? Alhamdulillah, kula pernah kuliah teng Jogja, jurusannya perbandingan madhab. Jadi rodo sedikit ngertos madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan tambah sekudang madhab Ja'fariyah. Di seluruh imam madhab, khususnya madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu ngendikake bilih berkhitan adalah wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan setelah mereka balik, berakal, dan kuat menahan rasa sakit. Niku fatwa dari ulama Syafi'iyah. Nanti ada imam-imam yang lain mengatakan, oh itu sunnah, oh itu wajib, tapi yang perempuan gak wajib. Tapi menurut madhab Syafi'i, nopo kulo madhab Syafi'i, sebab madhab Syafi'i adalah madhab yang paling banyak digunakan di Indonesia. Menurut madhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan wajib khitan. Tapi hukum mutlaknya, niku laki-laki jauh lebih banyak, lebih besar dosanya apabila tidak melakukan khitan. Karena wajib. Kok sakit wajib? Sebab khitan niku adalah nopo jenenge mengurangi najis yang tersisa di ulu kemaluan. Nek boten diketok, mongko sak lawase ten niku wonten bekas air seni. Mongko kedah dipotong. Ngoten itu. Nah, hal itu tertuang niku wonten dibahas teng kitab usul fikih inggih punika mala kaidah-kaidah fikih ngeten iki mboten salah. Mala yutimul wujud illa bihi fa huwa wajib. Mala yutimul wujud illa bihi fa huwa wajib. Apabila tidak sempurnanya perkara wajib karena sesuatu perkara, maka perkara itu adalah hukumnya wajib. Mudah. Memang delok biasanya mudah, Pak. Betul. Apabila ada kesempurnaan dari sebuah perkara itu terhalang karena sesuatu, maka sesuatu itu adalah hukumnya wajib. Kalau contohnya ngeten. Kula niku targetnya pengen ngopi. Saya itu pengen ngopi, tapi ketika saya ingin ngopi, saya maka butuh gelas, butuh sendok, butuh gula dan kopi. Maka untuk menyempurnakan ngopi, adanya gelas, kopi, sendok dan gula itu adalah wajib hukumnya. Bener. Umpama jenengan niku diperintah juragane munggah lantai loro. Perintahnya naik lantai loro, piye carane terserah kowe. Kan ngoten iki. Piye carane pokoknya terserah kowe. Nah, untuk mencapai lantai 2, munggah teng rumah lantai loro, membutuhkan tangga, ondo atau apapun itulah. Maka adanya tangga niku wajib hukumnya supaya bisa menjalankan perintah mencapai lantai 2. Mala yutimul wujud illa bihi fa huwa wajib. Hal ini juga sama dengan khitan. Sholat niku hukumnya wajib, mukallaf. Semua orang Islam wajib sholat. Bahkan perintah itu mutlak kepada semua orang yang masih hidup. Bohiku loro, bohiku ora iso mlaku, bohiku apa mawon niku tetep wajib sholat. Wong semaput sedina wajib mondok sholat selama 5 kali. Semuanya wajib melakukan sholat. Maka kewajiban itu tidak akan sempurna apabila si anak ini tidak dihitam. Karena apa? Karena masih ada sisa air seni di dalam situ. Maka sholatnya tidak tam, tidak sempurna. Nah, karena kewajiban sholat ini, maka khitan niku diwajibkan. Bener nggih? Nah, niku cerdas sampai iki. Titik-titik muter. Palahan itu terambung. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dan hukumnya dari khitan,
maka hal yang harus kita ketahui adalah apa? Hikmah. Hikmah dari perhitan. Hikmah itu intisari, manfaat. Ngerti gitu. Nah, manfaatnya hitan itu apa? Manfaatnya hitan itu wonten kathah ditinjau dari segala sisi niku ada. Dari segi kesehatan wonten, dari segi ubudiyah amaliyah, dari segi orang tua, dari segi si anaknya itu sendiri, semuanya ada. Itu hikmah dari hitan. Pulau akan mencoba memberikan sedikit contoh tentang hikmah dari perhitan. Hikmah dari perhitan yang pertama inggih punika kalau ditinjau dari si anak dan keluarga, inggih punika hitan menjadikan anak itu menjadi solih dan solihah untuk keluarga. Kenapa kok seperti itu? Karena sing pun nyun sewu niki sing pun berkeluarga mesti ngertos. Untuk menjadi sebuah anak maka perlu adanya perkumpulan suami istri, nggih napa mboten? Lah nek perkumpulan suami istri itu tidak dihitan, masih wonten najis setitik tenggene nikune, mongko napa sing tercurah ke embrio si ibu niku juga tercampur dengan najis, nggih napa mboten? Nggih. Lah hal itu yang menjadikan putra-putri kita boten solih, karena dari awalnya saja sudah ada kandungan najis. Ngaten itu. Tapi tidak hanya itu, boten kurniku. Menjadi waladun solih, dari putra-putri sing solih niku tidak cuma itu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghindari najis. Nempun melbu, kok urung khitan itu masih ada sisa-sisa najis. Mulanya dihitan boten wonten najise. Jadi harapannya supaya menjadi waladun solih, putra sing solih. Itu pertama. Wonten malih men dadi waladun solih niku napa? Didongake nek pun dadi napa benih, pun dadi pun ketok teng di USG, oh ini hamil. Niku mongko kok ana 3 bulan. 3 bulan itu ditiupkannya ruh ke dalam jabang bayi. Lah niku biasanya nek orang-orang Jawa itu biasanya dibaca ada neloni gitu loh. Neloni, ngapat, hitung bulan itu nggak wajib, nggak ada syariatnya, tapi dilakukan juga nggak salah. Karena sejatinya 6 bulan, matang bulan, hitung bulan itu adalah kita bersyukur kepada Allah. Dan syukurnya itu tidak macam-macam, juga menggunakan lafzul jalalah, menggunakan wirid, menggunakan Al-Quran yang dibacakan di hatam di Quran, dia bener. Orang dungone kok dungo sekar-kar itu enggak. Karena itu tidak syariat, dilakukan baik, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nek ana rezeki nggih dilakoni mawon, karena itu wujud syukur kepada Allah. Sebab dengan dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Sapa wong sing syukur marang Allah maka bakal ditambah kenikmatane, sapa wong sing kufur marang Allah maka bakal dikurangi kenikmatane. Sapa ngerti dengan adanya 3 bulan, 4 bulan dan 7 bulan maka dilahirkan jadi anak yang sehat, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Di samping mendoakan, perilaku orang tua itu juga penting. Wong tua kok mboten tahu tahajud, wong tua kok mboten tahu tangi subuh, ya anake tiru-tiru. Wong bapakku ya ngono. Kan ngoten niku. Maka perilaku orang tua juga penting untuk mendidik anak. Sebab nopo Madinatul Ula, pendidikan yang pertama adalah keluarga. Nek keluarga mboten mampu dititipke nang pondok. Ngoten niku. Pendidikan pertama adalah keluarga. Keluarga yang memberi asar, yang memberi napa niku jenenge landasan kepada anak iki lho. Agama ini loh yang tidak boleh, ini loh yang boleh. Saya yakin sak nakal-nakale wong, sak ono kok bisa jahat-jahate wong, pasti di lubuk hatinya pengen anaknya iku pinter, pengen anaknya iku solih, pengen anaknya iku tidak mengikuti jejak orang tuanya. Saya yakin itu.
Sehingga hal-hal yang harus dilakukan inggih punika kados ngoten. Pertama, menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik buat anaknya. Yang kedua, sering mendoakan anaknya. Yang ketiga, proses dimulainya menjadi anak juga harus yang benar. Kulo riyen sempat bingung, kenal nopo teng Islam kok sithik-sithik ndonga. Di Islam kenapa sedikit-sedikit berdoa? Arep maem ndonga. Nggih napa? Arep minum ndonga. Adabe nek minum kalih maem mboten angsal berdiri. Kudu duduk. Mau tidur berdoa. Mau apapun itu pasti ada doanya. Mau bercermin berdoa, ke kamar mandi berdoa. Kabeh teng Islam niku diajarkan semua kegiatan di Islam ada doanya. Setelah beberapa tahun kemudian kula mondok niku ternyata di kitab Ihya Ulumuddin karangan Mbah Imam Ghazali itu dijelaskan bilih ngeten. Suatu hari itu ada perkumpulan iblis, perkumpulan jin. Bukan jin, iblis setan yang mengganggu manusia. Nah di perkumpulan itu ada golongan jin yang khusus menggoda iblis yang menggoda non muslim atau orang kafir. Ada golongan jin, ada golongan iblis yang ditugaskan untuk menggoda orang muslim. Nah sing ditugaskan menggoda orang kafir niku jilek setan niku lemu-lemu, sehat gede dhuwur. Awalnya keker-keker, kaya di rumah tenanan ngoten niku lho. Lah sing tugase nggodha wong muslim niku wonge napa jilek setan niku kuru-kuru. Kering-kering, kaya wong busung lapar ngoten niku lho. Niku ceritane teng Ihya niku ngoten. Kemudian ditanyalah setan yang suka godain orang kafir itu tanya ke setan yang godain orang Islam. Kamu kok bisa kurus gitu? Kowe kok iso kuru ngono kuwi? Kok gering ngono kuwi? Lah piye aku ora gering? Gimana saya enggak kurus? Lah wong orang Islam kalau mau makan bismillah. Bismillah itu racun buat saya. Kalau saya makan itu saya akan sakit. Maka saya enggak makan. Mau minum bismillah. Bismillah itu racun buat iblis. Jadi nek umpama makan ya keracunan terus sakit. Mau tidur bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ya ora sida selimutan, narik selimut donga. Ya sidane iblise turun nang emper kademen apa meneh nang Wonosobo. Iblise do kademen gering-gering, mangan ra iso, ngombe ra iso, turune kademen. Wis mriyang niku. Armal buwese donga bisa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ora isi ora sida milu nang WC. Ajeng kumpul bojo donga maneh. Ra iso milu ngrewangi. Lah nek kafir penak mangan ora donga. Ya wonten sing donga, tapi dongane itu tidak masuk dalam lafzul jalalah. Jadi donga melu mangan sithik-sithik. Dadi lemu-lemu jin sing tukang godani wong kafir. Melu ngombe. Melu turu melu. Melu pas lagi gawe anak melu ngrewangi titik-titik. Lemu jine. Ya bener. Lemu sehat. Tercukupi gizinya. Baik dohir ataupun batin. Ini tercukupi, Pak. Dan ini bedane wong Islam kalih wong non-Islam. Wong Islam kabeh-kabeh ndonga dan itu penting untuk anak. Makanya kalau di tradisi kita itu ada nek 4 bulan sedang terbentuknya janin, maka dibacakan surah Maryam dan surah Yusuf. Wong nggak mau membaca boten purun maos surah Maryam dan surah Yusuf, anaknya lahir sirahe kotak protes. Kan ngoten. Seharusnya tidak protes, kudune di riyadhoi. Wong meteng niku nggih padha wae kados wong napa niku jenenge pitik lagi angkrem. Wedoke njogoni lanange muter-muter nggih napa mboten. Niku padha setiap bengi dilus-lus wacoke alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhiri. Men napa men hamile niku mboten terlalu berat, terus atine niku gampang dipasrahke dening Allah. Macam itu. Jadi di hamil juga ada tirakatnya, ada riyadhahnya. Orang mau hamil-hamil tok
terus digawa rono rene, alhamdulillah aku meteng dan lain-lain. Wah, anake ora ditirakati nakal bersulo. Kudune kabeh-kabeh ono tirakati. Mboten sembarangan. Niku. Dan menjadi anak yang soleh niku tondo tengere kata. Sing pertama tondo tengere inggih punika khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bocah sing apik niku sing saged pelajaran napa belajar Al-Qur'an lan bisa mengamalkan Al-Qur'an. Niku tondo tengere anak sing salih. Nek iso belajar Al-Qur'an, bisa mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Qur'an, niku bisa dikatakan sebagai orang yang saleh. Hari ini banyak orang-orang terbuai, wong niku terlena pengen dadi anak sing anakku pengen tak pondoke nang rumah-rumah tahfidz. Niki tidak menyalahkan rumah tahfidz nih. Banyak rumah tahfidz yang di situ cuma targetnya hafal saja. Targetnya cuma hafal. Golek titel hafid dan hafidoh. Saya tidak menyalahkan itu. Cuma tentu tidak diajari akhlak, tidak diajari asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya itu apa. Jadi kalau hafidoh alhamdulillah dengan. Jadi bukan itu poinnya. Menjadi orang Islam itu wajib menjadi hamilul Quran. Tidak cuma hafidul Quran, tapi hamilul Quran, orang yang mengandung Al-Quran. Baik itu tingkah lakunya, akhlaknya, perilakunya, pribadinya, kehidupannya, ngomongnya la yafalu illa la yaqulu wa la yafalu illa ma'ruf. Ngomongnya atau elek mencerminkan nilai-nilai Al-Qur'an. Lah sedikit katanya cuma terbuai anakku pengen takon apal Qur'an. Apal tak ngomong apa? Sing apik niku yo apal, yo bisa mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Men perilakunya itu perilaku Al-Qur'an. Monggo jenengan pengen menitipkan anak-anaknya di pondok, di rumah tahfidz, monggo itu baik. Tapi akan lebih baik bila dipelajari sanad-sanad keilmuannya, dipelajari asbabun nuzul, asbabun wurud, sebab turunnya ayat. Jadi nggak menggunakan ayat itu dengan semena-mena. Boten ngagem ayat itu dengan semaunya sendiri. Boleh ayat sing paling enak. Contohnya Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Bojo kowe ngomong wedok iku loro, telu, papat. Pedhot ayate sak monten. Ngomongnya perintahe Gusti Allah kon bojo loro, telu, papat. Niku biasanya wong lanang sing pingin tok niki, medhot ayat sama tentok. Padahal wonten ayat lanjutane fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Nek kowe ra iso adil siji wae. Ayatnya kadang dipedhot fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Selesai. Niku parai orang yang hanya menggunakan ayat sebagai kepentingannya. Tidak memahami sebab-sebab turunnya ayat, tidak memahami sebab-sebab ayat ini diaplikasikan, diwoco ayat-ayat perang. Wonten ayat sing perang tapi tidak digunakan di zaman sekarang. Banyak ayat-ayat yang terkandung di Al-Quran menceritakan tentang uswatun hasanah, nilai-nilai kebaikan. Itu kata. Cuma permasalahannya sekarang do males nek ajeng belajar. Mondoke kesuwen. Kan ngoten niku. Padahal mondok desain, nek orang mampu didik sendiri maka lebih baik dididikkan. Ngoten niku pertama yaitu menciptakan napa jenenge hikmah dari kita berhitan adalah menciptakan waladun sholih dan ulah, anak yang soleh dan bisa mendoakan orang tua. Karena nopo? Karena ingkoto amalu Adam ibnu Adam illa bisalasi. Nek wis mati ida matab nu adama ing kotoa amaluhu illa bisalasi. Nek kula lan panjenengan ngenjang sedo, kita semua mati. Semua amal yang kita lakukan itu terputus kecuali 3. Jenengan terringing ibadah salat niku ngenjang ipun mati wis cukup sak monten. Kecuali 3. Napa niku sing pertama sedekah jariyatun. Sedekah jariyah
jenengan sedekah ke masjid, sedekah ke pondok, dibangun pondok, sedekah ke masjid untuk membangun masjid. Setiap jengkal yang dibangun untuk melakukan ibadah itu masih bisa mengalir pahala untuk kita besok di alam kubur. Itu satu. Sehingga kali amal apa yang tidak bisa terputus setelah kita mati? Amal nopo sing boten terputus sak bakdanipun kita sedo. Inggih punika al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak melulu ngomong ke agama. Ilmu macul onten, ilmu rebana onten. Nggih. Ilmu gawe sego onten. Semua yang ada di dunia ini adalah ilmu. Jenengan ngajari wong liya macul sing bener ngene. Nek dilakukan terus sampai anak turunnya dan itu bermanfaat untuk keluarganya, sehingga bisa menjadikan rezekinya lancar terus beribadah, ganjarannya terus sampai kita mati terus onten. Ngajar ke IPA, ngajar ke biologi, ngajar ke IPS itu termasuk. Nek dimanfaatkan menjadi al-ilmun nafi', nopo meneh mengajarkan ilmu agama. Ini itu tambah tikel-tikel. Jadi yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, yang kedua adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Niki sing ketiga sing penting. Sing ketiga inggih punika waladun sholihiyat ulah. Putra sing soleh sing iso ndongake wong tuwa. Betapa sedihnya nginjang nek kula kan panjenengan sedo tapi wong anak-anake dhewe ra ndongake. Saben malam Jumat ahli kubur di rumah. Nang omah anake lagi tukaplean gitar-gitaran. Perasaannya beribu. Kan ngoten niku. Mula niku dididik agama dijadikan, didoakan menjadi waladun sholihiyat mulah supaya nopo besok ketika kita malam Jumat diberi free tiket free oleh Gusti Allah bisa pulang ke rumah, bisa melihat anakku lagi ya sinan ndongake aku. Pantesan aku itu kiriman Fatihah. Jika ada yang mempertanyakan mengirim Fatihah itu gimana hukumnya? Yo, nek jawabannya Gusti gampang lah, balik orang, nek orang balik ya berarti tekan dino gitu. Iya, nek tukang pos kasih kiriman alamatnya nggak jelas itu pasti dibalikin dia betul. Al-Fatihah nek alamatnya jelas, tekannya orang jelas ya orang bakal balik, berarti itu sampai kepada ahli kubur. Masa arep balik tekan kan ra mungkin. Tetap tekan. Ngoten niku. Jadi berdoa kepada orang tua itu penting supaya nopo besok nek wong tuane balik nang omah niku ora wirang. Nang omah ternyata sedang yasinan, sedang tahlilan. Kan ora sedih ngoten niku lho. Mula menika nek gadah putra putri nek mboten saged mendidik secara pribadi, maka dididik secara dididik teng pondok. Napa dididik teng TPQ ngoten iki. Setuju nggih? Setuju. Harus setuju. Anak itu aset. Aset kita besok menghadap Allah. Nek anake kok mboten ngalim, maksudnya mboten seneng agama, waduh, esuk tanggung jawab kali Gusti Allah pinten kowe tak titipi anak kok ora di rumah. Mau ditaruh mana muka kita kan ngoten niku sih. Niku. Jadi hikmah dari berhitan adalah yang pertama menjadikan waladun sholih dan mulah, anak yang bisa mendoakan kepada orang tua. Nah yang kedua apa? Hikmah dari berhitan yang kedua adalah mengajarkan kepada anak supaya berani meneteskan darah sejak dini. Sebab kita beritahukan kepada anak, nginjang nek pun bojo, nek wis tuwa, kowe iku uripmu ki ora penak kaya ngene saiki isih iso njaluk wong tuwa. Sekarang masih bisa minta orang tua. Besok kalau orang tuamu nggak ada, kamu harus memeras keringat, neteskan darah untuk menghidupi keluargamu. Jadi sedari awal, sedari hari ini, anak dua ini dididik untuk mengetahui bahwa hidup itu tidak semudah yang kayak di sinetron-sinetron. Teng sinetron mawon ribet urusannya Andin kalian Aldebaran, nopo melih kehidupan nyata ini ku lebih berat malih. Maka sedari dini diterangkan
bahwa hidupmu itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kamu harus meneteskan darah dari dini supaya besok tidak kaget ketika harus memeras keringat. Niku hikmah yang kedua untuk si anak. Lah, hikmah yang ketiga nopo? Hikmah yang ketiga yaitu ditujukan kepada orang tuanya. Seniki saya yakin tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan anaknya itu sakit. Nggih napa boten? Luka sedikit mawon, lecet langsung diobati. Kejedut mencono langsung dikompres ngaten sego. Lara setitik langsung di napa jenenge langsung diperisakake nang dokter. Niku wong tua. Tapi pelajaran untuk orang tua adalah kamu lebih sampeyan niku lebih napa niku jenenge mendahulukan perintah Allah atau mendahulukan keinginan dan kepentingan pribadimu. Wong tuanya kan boten tegelan nek dua anak. Lah, lebih mendahulukan anaknya mengikuti syariat Allah atau mendahulukan keinginannya. Niku pelajaran untuk orang tua. Boten kaya Nabi Ibrahim, nek Nabi Ibrahim dipeni supaya nyembelih Ismail langsung matur, ya Ismail nggih Pak. Aku diperintahkan karo Allah supaya menyembelih kamu. Piye menurutmu? Nah, jawabannya Mbah Ismail, Nabi Ismail jawabnya sami nawa atau na, monggo nek niku pancen dawuhe Gusti Allah kula siap. Niku ngendikane wong pinter lan wong soleh. Nabi Ismail termasuk wong pinter lan wong soleh. Lah nek wong pinter tok ora duwe soleh, pripun jawabane? Ditakoni, ya Ismail, aku dipeni Gusti Allah kok nyembelih sampean. Jawabane iku, lah napa mboten jenengan mawon sing wis tuwa wis poel Pak, sembelih mawon daripada aku sing nom kan ngoten. Niku nek wong ra duwe saleh. Tapi nek wong sing saleh niku jawabane kan monggo sami nawatona, saya manut pada dawuh wong tuwa lan dawuh Gusti Allah. Bedane niku nek wong pinter tok gampang keblinger. Nah, kan saiki sing nang dhuwur-dhuwur kursi-kursi wakil kita sedaya niku saya tidak sebut merek ya. Wakil kita sedaya itu mereka njukuk duit itu gampang. Pinter-pinter wong ya, sarjana-sarjana. Gampang njukuk duitnya wong. Niku. Jadi kudu pinter, ya kudu saleh. Niku. Nah, terus hikmah yang selanjutnya inggih punika menjadikan kita orang yang bisa taqarrub ilallah, memberikan kita pengertian bahwa khitan ini adalah bagian dari fondasi awal kepada anak supaya menjadi ahli sholat dan ahli sujud, menjadi ahli sholat dan ahli sujud. Sebab nopo kita ketahui bersama bahwa tadi pun kula jelaskan nek sholat kok kudu wong sing ahli sing wis khitan. Bahkan wonten makalah wong sing urung khitan iku ora itu dadi imam. Berarti kan sholatnya mboten sempurna. Dengan adanya fondasi awal punika di khitan dengan harapan semoga sholatnya anakku menjadi sempurna. Didoakan sebagai orang yang ahli sholat dan ahli sujud. Tapi fondasi awal itu tidak akan terbangun nek mboten nonton pendidikan selanjutnya. Nek fondasi-fondasi itu ya ora dadi omah. Moko perlu wonten omah wujude nggih punika pendidikan agama, pendidikan formal supaya nopo? Supaya fondasi yang sudah diberikan dari awal itu tidak sia-sia. Harus ada pendidikan akhlak, pendidikan agama, fikih, tasawuf, akidah. Supaya apa? Supaya bangunannya itu kokoh, menjadi ahli sujud. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, biasanya ngaji nek nang iki pinten jam? 2 jam. Amargi kula niku badal nggih ganti. Ganti niku biasanya kualitasnya lebih rendah daripada yang utama. Bapak kan yang utama, kula gantine. Baik secara durasi ataupun secara pengamalan niku luwih dhuwur bapake kula. Dadi karena kula ganti, kula tahu diri ngajine mboten sasuwi-suwi. Yang terakhir, hikmah dari kita melakukan khitan adalah ditinjau dari segi kesehatan.
Kula sampun sedikit menyinggung, nek boten dikhitan, pucukane niku boten diketok, maka masih akan menyisakan air-air seni yang tidak terbasuh dengan bersih. Tidak terbasuh dengan bersih. Sing jenenge air seni niku adalah satu najis. Nek najis niku terkumpul teriku berhari-hari, maka akan menjadi penyakit. Penyakit kulit. Banyaklah penyakit. Mulai niku dari segi kesehatan dianjurkan untuk berhitan. Nek tipis kan nek boten berhitan niku terus wonten bekas-bekase. Makanya harus berhitan. Tur nek berhitan yen sawune niki nek nggih napa nek nggih sing pun garwa nggih. Berhitan niku nggih wonten manfaate. Bedane sing berhitan kalih boten berhitan niku wonten bedane. Nggih napa mboten Bu? Napa ngertose sing hitam mawon? Contohnya ngeten. Contohnya jenengan mam gedang. Mam gedang niku dikupas kulitnya dan dimakan langsung dengan kulitnya. Enak sing pundi? Enak sing pundi? Enak sing dikupas kulitnya. Nek mboten dikupas kulitnya rasanya sepet pahit gitu mboten. Sepet pahit, enak pisan. Gak bisa dinikmati. Tapi nek dibuka kulitnya rasanya luwih enak, pulen gitu mboten. Nggih, sing dereng garwa ya ngesuk nek kula pun. Ngesuk nggih rasake dhewe. Iku. Jadi dari segi kesehatan juga ada. Kalau tidak dihitan maka najis akan bertumpuk di situ, menjadikan penyakit. Mata itu. Jadi jamin pun 10:30. Saderenge kula tutup, kula pengen sholawat sareng-sareng. Mboten sakit tapi mboten apa-apa, libur dulu nggih. Sholawat supados manah kita, ati kita niku tetep kumantil dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetep sae, tetep sehat atine, tetep sehat badane, tetep mantep hudur maring Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat punika kaasma sholawat tibril qulub. Sholawat obate hati. Apa nggih? Sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وديائها وعلى آله وصحبه
Sallu ala Muhammad. Saderengipun kula tutup, bilih kathah klenta-klentu anggen kula matur. Boten sekecok ing mana ada perkataan yang menyakiti hati, baik itu disengaja ataupun tidak. Kula pribadi nyuwun syagunging pangapunten. Iki sekalian donga sekalian donga. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bi amrihi bi darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'alna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatuhum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsuruna fi sifratihim syai'un lillah wa lana wa lahum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Sumaila qadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was shalihin wal a'immat rasyidin wa jami' malaikatil muqarrabin khususan Sidi Syabul Qadir al-Jilani al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani rahimallahu ta'ala wa usulihim wa furu'ihim wa dawi huquqi alaihim ajma'in anna wa yaghfir lahum wa yarhamhum wa yujid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى حضر جميع المسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبيمنها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من اجتمعنا هاهنا بسبب لأجله وإلى حضرati sedaya ingkang hadir wonten majelis punika mugi-mugi diparingi keluarga ingkang rezeki dalane gampang berkah kathah halal manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, diparingi keluarga ingkang tentrem ayem tumakninah ibadah genah sehingga benjing setone husnul khotimah, diparingi sedaya hajat ingkang kabul pas maslahat fid dini wad dunya wal akhirah wa khususan sahibul hajat Muhammad Alif Abdurrahman bin Ihsan Syahrani dan Hafid Nur Ramadan bin Eko Nurwiyono, diparingi menjadi orang yang solih, diparingi menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bibarokati Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarokati khatmil Quran, diparingi putra, diparingi menjadi orang yang berguna bagi agama nusa bangsa. Sya'ulillah walana walahum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malaikatil muqarrabin. Rabbi firli wal walidi warhamhuma kama rabbayani shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. Allahumma fiqil aqam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.